Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman. My Podcaster. Ada banyak cerita di balik pemberlakuan belajar daring di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Utara, ada SMK yang belanjakan dana BOS untuk membelikan tablet dan bagi-bagi kuota gratis kepada siswanya. Namun lain lagi di Lombok Tengah, ada madrasah yang kesulitan mengkoordinir siswanya belajar daring karena tidak semua siswa memiliki handphone jenis Android. Lain lagi cerita dari Sekotong Lombok Barat dan daerah lainnya dengan fakta-fakta miris seputar problematika pembelajaran daring di musim pandemi Corona. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk ikuti wawancara saya di obrolan hangat dan segar Ray Presto. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcaster dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir lagi menjumpai Anda di Ray Presto untuk edisi minggu ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai fenomena belajar daring di era pandemi Corona. Dan untuk edisi kali ini saya telah terhubung dengan dua narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan langsung Dr. Lalu Basuki Rahman MPD, pemangku kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Tepatnya beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB di Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, podcaster, saya juga khusus mengundang salah seorang pengajar dan juga orang penting di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Praya kalau nggak salah. Betul? Assalamualaikum Pak Gusding Najamuddin SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, MTS Pak. Negeri 2 Lombok Tengah, Bung Rey. MTS Negeri 2 Lombok Tengah ya, bukan Praya ya? Bukan. Siap. Lombok Tengah nomor 2. Ya, baik. Selamat sore. Dikoreksi. Ya, sebenarnya saya juga telah mengundang salah seorang jurnalis senior NTB, Pak Didi Suhadi, mudah-mudahan bisa terhubung. Sepertinya kita akan langsung saja untuk memulai perbincangan. Pada kesempatan ini saya akan bertanya dulu kepada Bang Gusding, Bang Haji. Gimana nih? Siap. Sebelum nanti dikomentari atau dikritisi oleh Pak Dr. Lalu Basuki Rahman selaku pemangku kebijakan di tingkat Dignas. Berkaitan dengan suka duka belajar daring di madrasah, Pak Haji, bisa diceritakan secara panjang lebar? Iya. Terima kasih Bung Rey. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam tazim, salam hormat dari Lombok Tengah. Iya, kebetulan saya ada di Mamben, Lombok Timur. Ini lagi ada cari silaturahim ini. Oh, di Mamben ya? Senang-senang sedikit sebenarnya. Iya, Bung Rey. Jadi kalau kita bicara, ini kan kita bicara daring ya. Jadi istilah yang saat ini memang sedang hits ini, sedang menjadi fenomena di masyarakat ya, terkait dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, gitu macam istilahnya ya. Jadi kami di madrasah ini memang harus, mohon maaf dalam tanda petik, ini memang harus dipaksa untuk menerapkan pembelajaran ini karena memang akibat pandemi ini kan belajar secara tatap muka itu kan belum diperbolehkan oleh pemerintah gitu loh, Bang Rey. Iya. Nah, itu yang pertama dulu ini. Kemudian yang kedua tentu karena kalau kita bicara daring ini kan kita bicara apa? Kita bicara banyak hal ya. Kita bicara ekonomi, kita bicara kelas dan sebagainya. Nah, ini kaitannya kan sangat erat dengan teknologi, Bung Rey.
Ya, Ya, teknologi. Maka mohon maaf, ini kebetulan madrasah kami ini kan madrasah di desa ya, bukan di kota ya Bung Ria. Yang simpul atau basis murid-murid kita, santri kita kan banyak di desa-desa, di pelosok-pelosok yang memang notabene real di lapangan bahwa mereka tidak semuanya memiliki handphone, tidak semuanya melek teknologi dan sebagainya gitu loh, sehingga memang di madrasah ini memang agak terkendala itu untuk melaksanakan daring ini secara maksimal gitu loh. Ya, tadi Pak Haji menyebut terpaksa dan ada kendala. Nah ini bagaimana ceritanya terpaksa dan ada kendala itu? Iya, kenapa saya bilang tadi terpaksa dalam tanda petik itu ya, karena memang pertama bahwa kan tidak boleh ada pembelajaran tatap muka nih, tidak boleh anak-anak masuk, tidak boleh guru ketemu dengan peserta didik dalam jumlah yang banyak. Maka kan mau tidak mau alternatifnya pilihan yang disuguhkan oleh pemerintah kan daring ini gitu loh. Pembelajaran jarak jauh yang memang basisnya kan harus memanfaatkan teknologi, handphone ini, laptop dan sebagainya gitu loh. Sementara di kondisi peserta didik kami tidak sepenuhnya mempunyai HP misalnya. Oke lah, mereka punya HP tapi HP-nya tidak Android. Mereka punya HP Android tapi terkendala mungkin kuota jaringan dan sebagainya gitu loh. Sehingga memang ya kami ini mohon maaf, meskipun sudah berjalan, memang daring ini kita berjalan, tetapi melibatkan semua peserta didik ini masih cukup sulit gitu. Sulit ya? Oke. Ya, baik. Pak Haji Gusding, ditahan dulu. Saya akan coba beralih ke Dr. Basuki Rahman. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB ini menyikapi fenomena daring, belajar daring di tingkat sekolah ini? Ya, memang bahwa kebijakan pendidikan kita saat ini di tengah situasi apapun, bencana alam misalnya kemarin gempa bumi atau bencana non alam, selama masa COVID ini layanan pendidikan sebagai hak dasar dari anak-anak kita sebagai warga negara itu haruslah terpenuhi. Walaupun demikian, dengan memenuhi layanan pendidikan bagi anak-anak kita ini di masa pandemi ini, kita tidak ingin juga bahwa anak-anak kita atau pendidik atau siswa sekolah itu terpapar juga dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka pilihan kita adalah mengambil kebijakan pendidikan saat ini dengan meminimalisir bahkan meniadakan pembelajaran tatap muka. Halo. Jarak jauh ini, ya. Okay. Pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini bisa dinilai dengan dua mode sebenarnya. Yang pertama mode daring, mode online, dan yang kedua mode offline atau luring. Ya. Tentu saja dengan mode daring ini adalah memerlukan seperangkat fasilitas. Antara lain misalnya laptop atau HP Android dan juga kuota internet. Tetapi di banyak tempat kita ini di NTB misalnya masih banyak tempat yang blank spot misalnya, tidak ada sinyal internet. Oh, masih banyak itu, ya? Iya, masih ada ya, walaupun dia. Oleh karena itu pilihannya harus dicampur pendekatannya. Ada blended ya antara mode daring dan mode luring. Pembelajaran jarak jauh bisa dengan mode luring. Mengapa? Misalnya dengan cara namanya private classroom model, bahwa guru memperbanyak misalnya merekam diri membuat video pembelajaran, kemudian dia mengirim video pembelajaran itu ke murid lewat mengantar ke rumahnya atau
anak-anak datang ke sekolah tidak berkerumun dalam jumlah terbatas, mengambil video-video pembelajaran itu baik dengan flash disk atau dan lain-lain. Itu sementara ini kebijakan yang kita lakukan. Kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan sejauh ini? Ya, itu kendala-kendala pembelajaran daring ya. Ya. Atau pembelajaran di masa pandemi COVID ini dengan PJJ ya, moda daring itu. Tentu saja yang pertama adalah keterbatasan kertas ya. Itu menjadi kendala. Kemudian yang kedua, tadi itu ada daerah-daerah kita yang memang tidak ada sinyal internet. Kemudian ada juga anak-anak kita yang tidak punya Android. Itu adalah apa? Dan tentu saja tidak punya pulsa. Itu antara lain kendala-kendala ya. Kemudian yang ingin saya jelaskan juga bahwa kalau kami meminta semua kepala sekolah dan guru-guru itu mengosongkan perpustakaan pada saat ini. Bahwa semua murid itu diberikan buku satu demi satu sesuai dengan mata diklat atau mata pelajaran yang dipelajarinya. Jadi kekuatan utama kita dalam pembelajaran jarak jauh ini baik dengan daring maupun luring adalah buku. Oleh karena itu, buku di perpustakaan itu kita harus penuhi sejumlah anak dan sejumlah mata pelajaran yang saat dia. Dan itu buku itu boleh dibeli dari dana BOS di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang seterusnya, guru-guru kita tingkatkan itu kompetensi pedagogik namanya ya. Karena guru-guru ini kan dia punya kompetensi akademik, pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Saat ini yang kita tingkatkan adalah kompetensi pedagogik, bagaimana pembelajaran jarak jauh. Bahwa guru-guru ini harus mampu tentu saja menguasai teknologi informasi, kemudian metode pembelajaran jarak jauh, kemudian membuat lembar kerja peserta didik, kemudian membuat e-modul, dan lain-lain. Tuh. Oke, Pak Haji Gusding, ini kalau bicara pengalaman dari beberapa catatan penting di lapangan ini, apa kendala-kendala yang utama dialami oleh pihak sekolah dalam pembelajaran daring ini? Ya, kendala di lapangan tadi sekilas sudah saya sampaikan gambaran bahwa khusus ini di sekolah saya, di madrasah saya ini kan memang kan di pedesaan, kemudian peserta didik kami berasal dari kampung-kampung pelosok-pelosok yang tentu saja menyebar di desa-desa. Jadi untuk pembelajaran daring ini, mohon maaf memang sudah dilaksanakan ya selama ini, tetapi mohon maaf sudah saya sampaikan tadi dalam tanda petik memang belum maksimal karena terkendala oleh teknologi ya. Siswa kami ada yang tidak punya HP, dia punya HP itu HP-nya anda Android gitu kan. Kemudian yang kedua tentu saja ya memang kuota juga sih, tapi kalau kuota saya kira enggak begitu inilah ya. Kalau dia punya HP Android, insya Allah anak-anak kita ada kuotanya. Tapi ini yang jadi masalah kan yang tidak tersentuh oleh teknologi ini gitu loh, Bung Rey. Baik, ya. Sekarang saya beralih ke Pak Kang Dedi Suhadi. Halo Kang Dedi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Kang Dedi, untuk melengkapi beberapa fakta-fakta yang dijelaskan oleh Pak Haji Gusding selaku pengajar, barangkali Kang Dedi selaku jurnalis senior punya beberapa catatan-catatan penting di lapangan, fakta-fakta yang ditemukan juga dalam kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi corona ini. Oh iya, oke. Untuk persoalan daring ini memang ada beberapa permasalahan, bukan hanya sekedar kuota seperti Gusding yang bilang itu, bukan hanya seperti itu. Kuota mungkin bisa terselesaikan. Yang permasalahan utama adalah satu, kalau memang ini kemauan anak untuk belajar, ini persoalan sekali. Karena ya kan saat ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang tertentu yang begitu serius memperhatikan anaknya belajar. Selebihnya lebih banyak dibiarkan berkeliaran untuk bermain. Nah, itu juga persoalan yang sebenarnya tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena permasalahannya orang tua tuh belum tentu juga memahami persoalan daring itu sendiri. Teknologi ya. Nah, dan lagi juga
Ada lagi juga persoalan bahasa dalam pembelajaran. Ini terutama untuk anak SD ya. Mungkin sangat-sangat kesulitan. Kita di Lombok pembelajaran ini mungkin Gusting lebih paham, adalah lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Sedangkan pelajaran yang di daring adalah bahasa Indonesia murni, dan bahkan ada bahasa Indonesia yang terkesan baku sekali. Nah itu jelas akan menyulitkan siswa juga. Nah di sisi lain juga persoalan guru juga menjadi persoalan tersendiri, di mana guru-guru juga tidak sepenuhnya memahami persoalan yang ada gitu loh. Dalam artian, apakah pembelajaran yang diberikan itu bisa mengena secara proses pembelajarannya, karena siswa selama ini lebih banyak adalah mengenal guru secara langsung. Nah, karena dengan daring ini kan tidak ada emosional. Mohon maaf, ketika seseorang tidak ada emosional, dia akan cuek. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri juga yang harus mendapat pencerahan juga. Ini belum lagi persoalan blank spot. Ini area-area yang sangat riskan sekali. Beberapa waktu lalu saya ke Sekotong, dan di situ saya menemukan di Sekotong itu ada siswa yang harus belajar naik bukit, tapi juga ada siswa yang dia harus belajar berkelompok. Tapi itu pun persoalannya adalah kendala juga. Persoalan ketika dia harus ada gurunya juga, itu loh, pendampingan dari seorang guru juga. Ya, ini persoalan juga yang mengemuka di lapangan juga. Baik. Nah, belum lagi misalnya ada sekolah yang satu atap nih Pak. Ini persoalan juga, sekolah satu atap kan secara ini guru jelas kalau di satu atap kekurangan guru, sedangkan siswa banyak. Nah ini juga menjadi persoalan sendiri-sendiri. Bagaimana mereka harus membagi waktu untuk siswa SD. Baik. Ya, perlu pemecahan tersendiri. Oke. Ya, Untuk oke. saat ini itu ya. Ya, saya kembali ke Pak Dokter. Halo, Pak Dokter. Halo. Ya, ini gimana ini dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk juga beberapa ibu-ibu mengeluhkan bahwa daring ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya kata mereka. Ini gimana menurut Pak Dokter ini fakta-fakta ini? Iya ya. Dalam masa pandemi ini tetap pendekatan pembelajaran jarak jauh itu dengan dua mode tadi ya, dengan mode daring dan mode luring. Kemudian mengenai situasi emosi dan psikis baik itu guru maupun anak, kalau kami selalu memotivasi guru-guru itu menggunakan pendekatan PAIKM ya, pembelajaran inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, Pakem. kemudian yang PAIKM. Oh, PAIKM namanya ya. Iya, PAIKM. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin guru itu misalnya kalau membuat video pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kendala bahasa di kelas rendah di SD itu, maka disesuaikan seperti cara mengajarnya di kelas. Tapi guru itu merekam dirinya atau direkam oleh orang lain. Kemudian itu yang dikirim ke rumah anak-anak itu dalam bentuk CD maupun flash disk ya. Kemudian boleh juga kalau keadaan terpaksa itu boleh namanya guru kunjung atau home visit ya di rumah gitu. Ya. Itu kita Ya, halo. Halo. kita gabungkan antara daring dan luring ya. Gimana? Baik. Ya, ini kebijakan daring ini apakah akhirnya nanti akan diberlakukan secara permanen atau gimana ini? Kelihatannya menurut SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BNPB ini kan kalau di zona hijau itu boleh dilakukan tatap muka dengan cara sip-sipan ya, dengan cara kelompok ya, berkelompok dan waktunya. Tapi kalau di lain zona hijau kan belum boleh. Mudah-mudahanlah kita ini dalam waktu setelah September ini bisa kita berada pada zona hijau. Kali itu sangat tergantung pada doa dan ikhtiar kita semua ya. Ya. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Haji Gusding. Gimana ini dengan konsep daring ini belajar merdeka atau gimana? Kalau dari pandangan Pak Guru, lebih enak daring apa luring? Online apa offline ini? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan panjang lebar ya bahwa
jelas secara emosional tadi sudah disinggung juga oleh Mas Didi itu bahwa pembelajaran ini kan semestinya idealnya itu kan ada interaktif itu Bung Rey, ada guru menyampaikan, ada siswa mendengar secara langsung sehingga secara emosional itu dia terjalin gitu loh. Ya, ini kan pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran daring maupun luring ini ya mohon maaf ya bukan berarti guru itu kurang kreatif, tetapi saya kira sekreatif-kreatif kita membuat desain pembelajaran yang tetap ya memang kurang maksimal lah gitu, tidak sebagus, tidak sempurna pembelajaran tatap muka itu dulu, Bung Rey. Tapi ya mudah-mudahan lah, ini Lombok Timur juga barusan kita diskusikannya besok tanggal 10 ini sudah boleh tatap muka ya. Jadi mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan baru ini yang yang mengarah kepada bolehlah kita belajar tatap muka itu meskipun memang kita bersif, kita berkelompok gitu siswa-siswanya. Oke, ya saya kembali ke Kang Dedi. Halo. Iya, halo. Ya, Kang Dedi masih mendengar saya? Masih, ya. Ya, Gimana, Bung Rey? dari pandangan Pak Doktor ataupun dari Pak Haji Gusding, apa yang bisa disimpulkan dalam pandangan? Kalau persoalan pembelajaran daring maupun luring ini memang tetap persoalannya yang mengemuka adalah emosional, Pak. Kedekatan emosi ini sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran. Ketika seorang emosinya terjalin, maka dia akan lebih bersemangat untuk belajar. Tapi ketika seseorang tidak ada jalinan emosional, maka dia ogah-ogahan. Ini fakta lapangan yang seringkali terjadi dan diabaikan dalam hal pembelajaran. Bahkan seringkali guru-guru saat ini lebih banyak menyampaikan pelajaran, bukan mendidik. Nah, padahal konsepnya adalah pendidikan, bukan pembelajaran. Kalau pembelajaran semua orang bisa memberikan pembelajaran, tapi pendidikan ini yang seringkali terabaikan. Nah, sehingga kualitas atau mental dari anak itu sendiri berpengaruh pada pola pembelajarannya. Nah, ketika seseorang mental pendidikannya sudah bagus, dia akan dengan pembelajaran tersendiri tidak akan mengalami kesulitan. Tapi ketika seorang mental pendidikannya atau mental belajarnya kurang atau pendidikannya kurang, dia tidak akan mau belajar secara serius. Ini yang harus segera disikapi. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Doktor Basuki. Halo, Pak Doktor. Ya. Nah, ini kalau dari evaluasi Diknas setelah hampir ya mendekati 1 semester rupanya ini daring ini ya diberlakukan. Catatan penting dari Kang Dedi ataupun dari Pak Gusding ini bagaimana ini ke depan? Apalagi saya mencermati bahwa konsep belajar merdeka itu juga bakal semakin dikuatkan ini. Iya, jadi ke depan ini yang pertama kita harapkan guru-guru kita dan sekolah-sekolah kita melakukan pertama identifikasi peserta didik, kemudian latar belakang, identifikasi juga orang tua peserta didik, dan bahkan identifikasi peserta didik itu secara demografis dan topografi di mana mereka tinggal. Apakah mereka tinggal di daerah gunung, di daerah laut, di daerah persawahan, di daerah perkotaan, perdesaan, adakah di situ wifi di desa, ataukah ada daerah yang tidak ada sinyal, itu harus ditahu oleh guru-guru kita yang mengajar di kelas itu. Yang kemudian setelah itu guru-guru kita dan sekolah hendaknya melakukan identifikasi kompetensi dasar esensial namanya. Jadi itu saja. Kemudian kurikulum disederhanakan, Pak. Kemudian yang ketiga, kalau melakukan penilaian, maka ditekankan kepada penilaian portofolio, yaitu hasil lembar pengamatan harian atau lembar aktivitas anak-anak itu. Jadi begitu. Ya, kalau kemudian kalau di KLU masalah utama apa yang dihadapi di tempat Pak Doktor? Iya, memang masalah utama kita tadi betul katanya siapa itu tadi bahwa memotivasi anak ini yang perlu sekali. Oleh karena itu, bagaimana cara membangun komunikasi itu guru-guru kita dan sekolah itu harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua wali gitu loh. Untuk memotivasi itu memang itu masalah utama kita.
bahkan di dalam kelas saja itu tatap muka ya perlu guru itu yang pertama dalam proses pelajaran itu memberikan motivasi, apalagi ini dalam jarak jauh anak-anak berada di rumahnya. Itu saya pikir, dan itu bisa memotivasi itu kalau guru-guru kita mampu bekerja sama dengan orang tua dan juga dengan masyarakat sekitar tempat anak itu berada. Nah, Itu saya pikir ini, ya. ini menarik ini. Kemudian- Oke, ya. Ya. Soal bekerja sama, halo. Itu namanya pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan saatnya sekarang menjadi penting. Dan saya pikir kita sebagai orang tua sekarang mikir bahwa menjadi guru itu sangat sulit gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan cara ini bahwa ke depan orang tua ada hikmahnya ya, bahwa merasakan bahwa mendidik anak itu perlu kerjasama antara guru, sekolah, orang tua dan masyarakat serta pemerintah tentu saja. Terima kasih. Baik, saya kembali ke Pak Haji Gusding. Sejauh ini gimana kerjasama guru atau sekolah dengan pihak orang tua ini untuk memotivasi peserta didik agar bisa maksimal mengikuti daring yang Ya, kayaknya beban Ya. ini buat Pak Haji sebagai tenaga pendidik ini. iya betul apa yang disampaikan oleh Kang Didi maupun Pak Dokter tadi, bahwa pelibatan orang tua, keterpaduan masyarakat dengan madrasah, dengan sekolah itu memang harus, karena itu kan konsep wawasan Wiyata Mandala itu. Jadi harus dilibatkan gitu, apalagi dalam krisis seperti sekarang ini kan krisis situasional ini. Nah, jadi kalau kami di di madrasah ini ada memang home visit, itu kegiatan home visit. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa madrasah, sekolah maupun aktivitas guru itu harus paham, tahu ya tipikal peserta didiknya, maupun secara demografi dia tahu bagaimana kondisi rumah orang tua, bahkan sampai kepada suasana dan situasi perekonomian gitu kan, mestinya madrasah harus tahu, atau orang tua kita di sekolah itu, di madrasah harus kondisi itu. Oleh karenanya kalau kami di sini selama ini memang iya bahwa kegiatan home visit ya kepada peserta-peserta didik kami yang tidak terjangkau oleh teknologi ini, oleh jaringan HP ini, internet ini, selalu ini kita laksanakan gitu loh, Bung Ri ya. Jadi memang betul bahwa ya harus ada keterpaduan dan kerjasama dengan orang tua, ini sangat penting dan harus sekarang ini gitu. Ya, saya boleh bertanya nggak, inovasi yang mungkin unik atau justru bisa dicontoh oleh sekolah lain yang dikembangkan di madrasahnya Pak Haji dalam menyikapi fenomena kendala-kendala pembelajaran daring ini? Iya, kita ada tim ya, ini khusus kita menjemput menjemput komunikasi dengan peserta didik yang tidak terjangkau, yang tidak ikut di dalam grup-grup itu, grup WA. Misalnya kalau kami ini kan ada grup WA setiap mata pelajaran itu. Nah, anak-anak peserta didik kita yang tidak bisa mengikuti itu karena terkendala oleh tidak punya HP, jaringan tidak ada dan sebagainya. Jadi guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian dengan guru BP itu datang ke rumah peserta didik kita dengan membawa materi materi pembelajaran yang sudah kita sampaikan lewat WA grup itu, Bung Rey. Ya, saya kembali ke Kang Dedi. Halo Kang Dedi. Iya, halo. Saya pikir Kang Dedi selain sebagai jurnalis juga mewakili orang tua ini, kata hati orang tua ya. Dan punya pengalaman juga menghantarkan putrinya mengikuti pembelajaran online. Ini gimana ini dari beberapa kenyataan yang ada? Iya. Kalau bagi saya sendiri kebetulan tidak mengalami terlalu kesulitan karena memang sudah jenjangnya untuk jenjang perguruan tinggi ya, dan memang kebetulan anak senang dengan teknologi informasi, jadi tidak mengalami kesulitan, dan mereka anak juga begitu yakin dengan dirinya untuk mencapai cita-citanya sehingga tidak ada kesulitan. Nah, itu memang persoalan yang muncul adalah bagaimana kita melakukan pendekatan, kita melakukan pemahaman kepada anak sehingga anak itu tahu bahwa hal yang harus diutamakan adalah pembelajaran itu sendiri ya.
Ini yang memang harus dilakukan gitu loh, sehingga tidak ada lagi kesulitan. Nah di sini pun selain itu orang tua harus paham juga ketika anak ada pertanyaan. Seringkali adalah persoalan yang muncul adalah seorang anak tidak memahami pelajaran yang disampaikan baik guru di sekolah maupun apalagi daring. Nah, bagaimana orang tua bisa memberikan pemahaman terhadap pelajaran-pelajaran itu? Ini juga perlu adanya pembelajaran ke orang tua, atau orang tua harus memahami kondisi atau pelajaran dari anak itu sendiri. Perlu kursus yang barangkali ya. Sekarang adalah orang tua seringkali tidak paham dengan pola pembelajaran yang diberikan oleh guru dan pola pembelajaran yang diterima orang tua dulu. Nah, ini sinkronisasinya sangat sulit gitu. Kadang-kadang seorang anak tidak mau diajar oleh orang tua dengan metode yang berbeda dengan gurunya. Nah, saya tidak paham apakah ini memang gurunya mendoktrin bahwa harus dengan cara begitu harus ada atau bagaimana. Saya kurang paham. Tapi persoalannya adalah pola pembelajaran yang berbeda antara orang tua dengan guru. Ini bisa menjadi persoalan tersendiri bagi anak dalam hal menerima pemahaman pelajaran itu. Nah, ini yang harus segera disikapi juga oleh dinas juga. Saya katakan tadi bahwa persoalan pembelajaran atau persoalan pendidikan bukan lagi guru memberikan mata pelajaran, tapi bagaimana guru mendidik anak untuk memahami sebuah permasalahan. Bagi saya konsepnya adalah bagaimana anak dengan sedikit paham pelajaran, tapi dia memahami etika dan adab, itu akan lebih baik ketika anak daripada anak banyak tahu pelajaran tapi tidak ada adab etikanya. Karena apa? Karena ketika seseorang beradab, ketika seseorang beretika dalam pelajaran, insya Allah dia akan memahami lain-lainnya gitu loh. Tapi kalau anak hanya persoalannya dijejali dengan pelajaran-pelajaran yang berbau dengan logika saja, itu juga akan berpengaruh pada perilaku dan ini akan menjadi sulit. Artinya daring ini tidak bisa diandalkan untuk itu ya, kira-kira menurut Kang Deddy? Saya rasa daring ini kurang, bukan tidak bisa diandalkan. Untuk jenjang-jenjang perguruan tinggi mungkin tidak bermasalah karena siswanya atau mahasiswa sudah memahami bahwa itu adalah suatu kewajiban. Tapi bagi anak SMP, SD, ini persoalan yang sangat serius yang harus segera disikapi baik orang tua, guru maupun siswa itu sendiri. Belum lagi persoalan teknologi yang lainnya yang harus disikapinya seperti kuota segala macamnya itu. Ini persoalannya adalah orang tua untuk memberikan pelajaran dan anak menerima pelajaran dari guru. Sedangkan metode yang berbeda itu akan menjadi problem tersendiri atau problem psikologis bagi si anak gitu loh. Nah ini bagaimana solusinya itu yang harus sehingga tidak ada lagi anak saya belajar dari guru berbeda dengan orang tua. Akhirnya psikologis ini. Mungkin Gusting mungkin lebih paham dari pembelajaran itu. Ya, saya akan ke Pak Dokter dulu. Halo Pak Dokter. Ya, gimana? Ya, mungkin tadi menyimak beberapa catatan-catatan dari Kang Deddy dan Pak Haji Gusding. Gimana barangkali kebijakan-kebijakan yang menenteramkan orang tua dan guru dari Dinas Pendidikan berkaitan dengan kebijakan daring ini ke depan ini, Pak? Iya, bahkan kebijakan pendidikan kita dalam situasi pandemi ini atau dalam suatu bencana alam maupun bencana non-alam, layanan pendidikan itu diharapkan menjadi salah satu dukungan psikososial bagi anak-anak kita, sehingga mereka itu bisa tentram, nyaman, tidak merasa stres. Oleh karena itu, kendalanya memang banyak di antara pendidik kita. Kadang kalau pembelajaran daring itu banyak, itu kita larang dia tiap hari mengirim tugas. Nanti terlalu banyak tugas, anak-anak jadi stres. Tentu pembelajaran jarak jauh pada masa COVID ini kita harapkan menjadi dukungan psikososial bagi anak maupun orang tua, bahkan juga bagi masyarakat. Begitu. Ya, ini ada tren sekarang ini, Pak Dokter. Konon katanya pasca daring ini banyak tenaga pengajar yang mendadak jadi YouTuber ini. Iya, memang itulah kreatif kita ini. Gitu. Tapi yang justru menjadi aneh itu ketika gurunya meminta muridnya untuk semacam tanda kutip memaksa murid-muridnya like, share, and subscribe. Ini gimana ini, Pak Dokter ini? Fenomena itu belum saya temukan itu kalau jadi memberikan like atau subscribe itu. Iya. Ya mungkin itu istilahnya kreativitas.
multiplier effect bawaan lah dari situasi ini ya. Harus multiplier effect. Iya. Tapi kalau mendengar katanya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kemungkinan besar daring ini akan menjadi semacam konsep permanen dalam rangka mendukung belajar merdeka ini. Ini gimana ini? Iya, memang Merdeka Belajar itu kan konsepnya dari Pak Menteri Nadiem Makarim ini. Ya memang salah satunya mungkin ya karena membangun kreativitas gitu, baik itu pendidik maupun peserta didik kita, atau kreativitas dari persekolahan kita yang dimanajemeni oleh kepala sekolahnya kan gitu. Ya. Baik. Dan tetapi tetap saya berpendapat pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini tetap harus digabung itu antara pembelajaran daring dan luring. Tidak bisa satu sisi saja untuk sebagai hal bersifat saling komplement ya, saling melengkapi, demikian. Baik, ya saya kembali ke Pak Haji Gusding. Barangkali sebagai harapan-harapan atau mungkin juga kritik atau saran kepada pemangku kepentingan terkait konsep belajar daring ini, apa yang ingin disampaikan? Ya, pertama bahwa sebenarnya permasalahan pokok yang atau mendasar yang selama ini kenapa daring itu tidak maksimal, tidak bisa menjangkau seluruh peserta didikan, karena pertama karena kepemilikan HP, kemudian jaringan dan sebagainya itu, sehingga ya tentu kita berharap kalau memang ini adalah komitmen besar pemerintah, apalagi Bung Pi bilang bahwa Menteri mau mempatenkan kegiatan daring ini, maka memang ya subsidi untuk kegiatan daring ini dari pemerintah itu harus maksimal. Misalnya pengadaan handphone begitu, Android. Iya, pengadaan handphone, pengadaan kuota dan sebagainya lah. Bukannya sudah ada sekarang kebijakan memberikan kuota gratis itu, pulsa gratis itu. Iya, saya kira itu tidak cukup ya. Tidak cukup untuk mengcover semua peserta didik dan jadi banyak loh. Saya misalnya peserta didiknya ini yang 700-an gitu. Jadi kalau diberikan kuota kepada seluruh peserta didik kemudian kepada dewan guru kan sepertinya mungkin nggak cukup lari. Belum lagi kan yang lain juga. Oh begitu ya. Jadi memang kalau dihitung-hitung lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ini konsep belajar daring ini ya. Iya jelas dong. Baik, kalau Kang Deddy gimana catatan pentingnya barangkali untuk catatan masukan kepada? Ya, saya tetap berpendapat bahwa persoalan daring memang mungkin oke untuk saat ini bisa berjalan, tapi memang harus ada pemilahan dalam artian mana yang harus daring dan mana yang harus tatap muka. Ini harus secepatnya disikapi. Kalau enggak, ini siswa hanya terutama siswa di level-level dasar itu ya mimpi saja gitu belajarnya gitu loh. Apalagi dengan kondisi orang tua yang tidak memahami persoalan pelajaran yang diajarkan anaknya di sekolah. Ini akan menjadi persoalan yang membesar pada akhirnya seorang siswa tidak memahami apa pelajaran yang sesungguhnya. Dan itu harus secepatnya disikapi oleh dinas terutama kementerian, bagaimana agar persoalan pembelajaran kepada anak-anak terutama anak-anak yang masih level dasar itu harus dilakukan secepatnya, dicarikan solusi bagaimana anak-anak belajar. Jangan hanya berpikir daring selesai, tidak. Daring tidak menyelesaikan masalah untuk anak level belajar awal. Daring hanya bisa diselesaikan oleh anak-anak yang level lanjutan. Nah, ini permasalahan. Jadi, bagaimana menyelesaikan pembelajaran di level awal, bagaimana seperti tadi demografi segala macam dikaji ulang oleh gurunya segala macamnya, sehingga menemukan satu metode, satu pembelajaran menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu loh. Baik, ya. Kalau dari Dikbud, gimana Pak Dokter ini dengan beberapa catatan dari Kang Deddy dan Pak Haji Gusding sebagai closing statement barangkali? Iya, jadi dalam masa pandemi ini, dalam bencana non-alam, layanan pendidikan itu merupakan hak warga negara. Oleh karena itu, harus tetap diberikan kepada peserta didik kita dengan catatan bahwa layanan pendidikan itu tidak membuat COVID-19 ini menjadi semakin meluas yang tertular, baik itu peserta didik, orang tua,
pendidik maupun masyarakat. Oleh karena itu, maka pilihan terbaik adalah dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu tidak bermakna hanya daring, tapi bisa juga luring. Bahkan bisa sampai guru kunjung atau home visit, dengan catatan bahwa sekolah dan guru-guru kita betul-betul harus melakukan identifikasi terhadap peserta didik dan orang tua dengan latar belakang ekonomi, demografi, dan topografinya. Kemudian materinya itu disederhanakan kurikulumnya. Guru harus mampu mengidentifikasi kompetensi dasar esensial namanya. Itu. Jadi karena waktu pembelajaran kita terbatas, maka harus disampaikan materi yang pokok-pokok saja. Tapi harus meliputi 3 ranah penting dalam pendidikan itu, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Itu. Ya. Kemudian, ya. Kalau kaitannya dengan sarana pendukung nih, seperti tadi katanya Pak Haji Gusding, tidak semua memiliki Android. Apakah ada rencana dari pemerintah misalnya untuk memberikan subsidi pembelian? Baik. Kalau pemerintah pusat sekarang bahkan itu pertama manajemen sekolah itu betul-betul manajemen pendidikan berbasis sekolah. Bahwa anggaran misalnya POS itu betul-betul kewenangan sekolah untuk melakukan rencana kerja anggaran sekolah ya. Termasuk untuk pembelian handphone begitu? Ya, bahkan sekarang itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan namanya ada BOS afirmasi dan BOS kinerja. Itu diberikan kepada murid-murid itu bahkan satu orang satu tablet. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun sekolah mampu itu di sekolah SMA SMK ini, banyak sekolah di KL itu memberikan juga pulsa kepada peserta didik, baik itu secara langsung maupun secara pemotongan. Misalnya kemarin BPP yang harus dikeluarkan sekolah itu katakanlah 120.000, mungkin dipotong itu 40.000, jadi hanya mengeluarkan 40.000 itu ke sekolah. 40.000 diberikan untuk pembelian pulsa anak-anak itu. Ya. Baik. Ya, halo, Bang Haji Gusding. Halo. Ya. Halo. Ya. Saya persilakan untuk memberikan closing statement untuk dinamika belajar daring ini. Saya persilakan. Ya, pertama bahwa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga proses pembelajaran tatap muka itu bisa terlaksana dengan sempurna, sehingga kerinduan kerinduan peserta didik ya, aktivitas sekolah atau madrasah itu berkumpul kembali bisa terlaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun memang ini akan menjadi agenda jangka panjang dari ini, maka pemerintah harus mempersiapkan infrastrukturnya. Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatu yang memang betul-betul terkait, yang berhubungan langsung dengan kegiatan kelancaran proses pembelajaran daring ini, Mas Ri. Baik. Ya, saya kira gitu aja. Ya, Kang Dedi, closing statement, silakan. Oke, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sinkronisasi emosional antara guru, siswa, dan orang tua. Ini harus menjadi satu kesatuan. Ketika menjadi satu, maka persoalan yang ada di lapangan pun bisa terselesaikan, termasuk adalah kebijakan dari kementerian itu sendiri. Insya Allah kalau kebijakannya mendukung gurunya dan siswa orang tuanya sejalan, tidak akan ada masalah. Oke, Bu Mari. Baik, ya, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Dr. Lalu Basuki Rahman, MPD, terima kasih Pak Dr. Ya, terima kasih kembali. Atas waktunya juga Bang Gusding dan Kang Dedi. Ya, demikianlah podcaster dialog saya untuk kali ini di Ray Presto. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman.